kesehatan dan kemudahan dalam menjalankan aktivitas ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya, Mas Aryo dipersilakan memimpin doa. Baik, sebelum memulai pembelajaran, mari berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih ketua kelas telah memimpin doa. Selanjutnya, anak-anak silakan berdiri. Kita akan menyanyikan lagu nasional Tanah Airku. Baik, cukup, terima kasih. Bisa duduk kembali. Baik, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, anak-anak akan Bapak minta untuk menyimak video pembelajaran. Anak-anak dapat memahami penulisan angka dan bilangan dalam bentuk angka dan huruf dengan cepat. Selanjutnya, anak-anak akan Bapak minta untuk berdiskusi kelompok. Peserta didik dapat membedakan penulisan angka dan bilangan dalam bentuk angka dan huruf dengan tepat. Selanjutnya, nanti kalian akan presentasi kelompok yang dimana dapat memberi contoh penulisan angka dan bilangan dalam bentuk angka dan huruf dengan tepat. Kalau bisa dimengerti? Bisa. Nah, apakah kalian pernah bertanya-tanya bahwa kenapa penulisan angka dan bilangan itu harus diatur sedemikian rupa? Pernah nggak? Tidak. Ya. Kenapa angka dan bilangan itu harus diatur sedemikian rupa penulisannya? Karena tujuannya adalah untuk meningkatkan keterbacaan atau memudahkan untuk membaca supaya jelas, tidak ambigu, dan etika bahasanya tertata. Seperti itu. Nah, permasalahannya di sini, apa yang terjadi jika penulisan angka dan bilangan tidak diatur sedemikian rupa? Tidak tahu. Nanti akan kita jawab pada pembelajaran pagi hari ini. Baik, selanjutnya di sini Bapak mempunyai media virtual. Ini merupakan salah satu platform di kementerian, namanya IYD atau ejaan yang disempurnakan, edisi kelima. Jadi kita bisa memahami angka dan bilangan melalui sini. Yang pertama, bisa dibuka buku tulisnya, keluarkan pulpennya. Yang pertama adalah angka Arab atau Romawi. Ada yang tahu angka Arab atau Romawi itu apa? Nggak tahu. Jadi angka Arab itu angka yang biasa kita mengerti sehari-hari, yang kita ucapkan sehari-hari, yaitu 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian angka Romawi itu angka dengan penulisan Romawi. Selanjutnya yang kedua adalah bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan satu kata ditulis dengan huruf kecuali digunakan secara berurutan seperti dalam perincian. Maaf, satu kata maksudnya, bukan satu huruf. Itu menulisnya harus menggunakan huruf. Kalau terdapat lebih dari dua kata, maka penulisannya menggunakan angka. Seperti ini, contohnya mereka menonton drama itu sampai 3 kali. Kata 3 ini kan satu kata, jadi ditulis dengan huruf. Kemudian koleksi pribadi saya lebih dari 1000 buku. Nah, 1000 walaupun nominalnya itu ada 1000, tetapi penulisannya itu satu kata, maka ditulis menggunakan huruf 1000. Nah, kecuali jika digunakan secara berurutan seperti dalam perincian. Seperti ini, di antara 72 anggota yang hadir, 52 orang setuju, 15 orang tidak setuju, dan 5 orang abstain. Kalau normalnya kita kan 5 kan itu menggunakan huruf, tapi karena
digunakan secara berurutan seperti ini, makanya ditulis menggunakan angka. Walaupun ini 72 terdapat berapa kata itu 3 ya. 52 terdapat 3 kata. Ini juga sama. Kendaraan yang dipesan untuk angkutan umum terdiri atas 50 bus, 100 bus, dan 250 sedan. 100 bus harusnya kan menggunakan huruf penulisannya seperti itu. Kemudian yang ketiga, akan digunakan untuk menyatakan A yang pertama ukuran, yaitu meliputi ukuran panjang, berat, luas, isi dan waktu, serta B yang kedua nilai. Nilai itu seperti nilai uang dan persentase. Jadi kalau kita sedang melakukan pengukuran, misal Rian sedang mengukur panjang meja atau berat karung yang berisi daging misal, itu penulisannya menggunakan angka, penulisan nominalnya. Panjang, berat, luas, misal luas suatu kelas atau luas lingkaran diameternya berapa, itu menggunakan angka. Kemudian yang kedua nilai, seperti nilai uang dan persentase. Nilai uang mata rupiah ditulis menggunakan angka. Nilai mata uang dolar ditulis menggunakan angka. Nilai mata uang Eropa ditulis menggunakan angka juga. Persentase juga ditulis menggunakan angka. Bisa dipahami? Bisa. Yang keempat, bilangan berupa angka pada awal kalimat yang terdiri atas lebih dari satu kata didahului kata seperti sebanyak, sejumlah, dan sebesar atau diubah susunan kalimatnya. Nah, jika terdapat bilangan yang terdapat bilangan tersebut hanya satu kata seperti 100 tadi, maka ditulis 100 menggunakan huruf. Kalau terdapat bilangan yang katanya lebih dari satu kata, maka didahului kata seperti sebanyak, sejumlah, sebesar, dan sebagainya. Seperti misalnya sebanyak 2.500, itu kan terdapat 4 kata. Sejumlah 25, itu kan terdapat 3 kata. Panitia mengundang 2.500 orang peserta. Nah, ini kenapa kok di depannya tidak ada kata sejumlah atau sebanyak? Karena nominal tersebut tidak berada di awal kalimat. Kalau ini kan terdapat di awal kalimat, maka di awal bunyinya terdapat kata sebanyak maupun sejumlah. Kalau ini tidak berada di awal kalimat nominalnya. Yang kelima, angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis bagian dengan huruf supaya lebih mudah dibaca. Angka yang memiliki nominal yang terlalu besar susah untuk ditulis menggunakan huruf, maka bisa ditulis menggunakan angka seperti sebanyak 500.000, tetapi tetap menggunakan peraturan yang di atasnya, peraturan nomor 4 tadi. Terdapat sebanyak, dia mendapatkan bantuan 90 juta rupiah. 90 juta itu kan nominalnya banyak. Kalau ditulis menggunakan angka terlalu besar. Selanjutnya angka digunakan sebagai bagian dari alamat seperti jalan, rumah, apartemen, atau kamar. Angka bisa juga digunakan sebagai nama jalan seperti Jalan Kartika 1 nomor 15 atau Jalan Raya Dumai K 14 atau Jalan Raya Sedatas kilometer 4 menggunakan angka. Selanjutnya angka digunakan untuk menomori bagian karangan atau bagian kitab suci. Kalau kalian pernah membaca kitab suci, angka yang digunakan itu angka untuk menomori bagian karangan atau bagian dari kitab suci, seperti halamannya atau pasalnya berapa, seperti itu.
8. Tulisan bilangan dengan huruf seperti dalam peraturan perundang-undangan, akta dan kwitansi dilakukan sebagai berikut. Nah, siapa yang tahu ini membacanya seperti ini? Apa? Jadi terdapat penulisan bilangan yang dengan huruf seperti dalam peraturan perundang-undangan. Itu ditulis menggunakan huruf sekaligus, terdapat buka kurung dan tutup kurung. Jika itu penulisan dalam peraturan perundang-undangan, akta, kwitansi, atau dokumen formal yang lain. Nah, ini juga sama, persentase per 6 seperti itu ya. Kemudian tulisan bilangan tingkat dapat menggunakan angka Romawi, gabungan hafalan ke dan angka Arab atau huruf. Jadi kalau terdapat angka Romawi, kalau dituliskan angka Romawi itu bisa digabung, bisa juga tidak digabung. Misal kalau kalian abad 7 langsung, kalian tidak menggunakan ke, bisa ditulis seperti ini. Jika kalian menggunakan ke, terdapat terdapat seperti ini ya, garis di tengah kecil. Kemudian tulisan akar dan akhiran an dirangkaikan dengan tanda hubung. Kalau ini menggunakan lembar uang, 5 lembar uang 5 ribuan, ditulis 5.000, berakhiran an menggunakan tanda hubung seperti strip tadi ya. Kemudian bilangan seperti yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, akta seperti tadi. Yang terakhir bilangan yang menggunakan bilangan yang digunakan sebagai unsur nama geografi ditulis dengan huruf secara serangkai. Jadi terdapat beberapa bilangan yang ditulis atau dipadukan dengan unsur nama geografi, nama tempat atau nama kota itu. Seperti kelapa 2, maka tulisannya serangkai atau digabung. Simpang 5, Raja Ampat 50 foto, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini Bapak ada papan interaktif angka dan bilangan. Ada yang mau ikut bermain, maju ke depan, mencontohkan kepada teman-temannya? Jangan maju. Nah, berdasarkan teks bacaan tersebut ini, coba dipilih pilihan yang tepat, apakah menggunakan penggunaan bahasa yang baik dan benar seperti dengan EYD tadi. Jika benar, taruh di kolom yang benar. Jika salah, taruh di kolom yang salah. Jadi benar, 2 jam 30 menit. Kelompok ketiga yang ini benar Pak. Ini benar. Yang ini salah. Ya. Sudah Pak. Sudah selesai. Baik, sekarang Bapak akan membagikan lembar kerja. Silakan untuk satu kelompok ini satu baris. Silakan dikerjakan, itu mudah kok. Sudah selesai?
perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil LKPD dari kelompok kami. Yang pertama kalimat yang benar berdasarkan DID. Yang nomor 1 itu jawabannya mereka menonton gambarnya itu sampai 3 kali karena angkanya itu tidak lebih ditulis menggunakan huruf karena angka itu tidak lebih dari 1 kata. Ya, terus nomor 2 terdapat 2.500 orang peserta undangan pernikahan. Itu benar karena 2.500 itu angkanya lebih dari 2 kata. Lalu 11 orang peserta undangan pernikahan. Benar karena tidak lebih dari 1 kata. Sebanyak 20 orang peserta undangan pernikahan. Benar karena ada sebanyaknya dan lebih dari 1 kata. Baik, terima kasih. Bisa diberi aplaus kepada Ayu. Kita kembali. Selanjutnya ada ice breaking, bisa diminta untuk berdiri semua. Sebut warnanya, jangan tulisannya. Contoh kuning, biarkan hitam. Paham? Selanjutnya mengerjakan evaluasi. Mengerjakan evaluasi dulu. Sudah selesai? Baik, terima kasih. Baik, apa hal baru yang kalian pelajari hari ini? Apa kesulitan yang kalian temui? Sudah semua ya. Apa yang ingin kamu tingkatkan setelah belajar tentang angka dan bilangan? Semoga tidak pernah salah menulis. Baik, kesimpulan dari pembelajaran hari ini, aturan penulisan angka dan bilangan itu penting supaya kita tidak bingung pada saat kita membaca. Jika bilangan dan angka tidak teratur dengan baik, maka orang bisa menjadi bingung pada saat membaca maupun memahami maksudnya. Angka bisa ditulis berbeda-beda sehingga informasi menjadi tidak jelas dan bisa menimbulkan kesalahan. Dengan aturan yang sama, maka semua orang bisa lebih mudah memahami informasi dengan benar. Seperti itu. Baik, terima kasih pada kelas 5 yang sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Selanjutnya untuk ketua kelas bisa memimpin doa. Baik, sebelum mulai mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Terima kasih ketua kelas. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi